Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran IPA. Kita lanjutkan materinya. Pada hari ini kita akan belajar tentang bunyi bagian yang pertama. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan dua hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dua hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan kuat lemahnya bunyi dan tinggi rendahnya nada berdasarkan gambar. Bunyi merupakan gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang tersusun atas rapatan dan renggangan. Bunyi atau suara ditimbulkan oleh benda yang bergetar. Tanpa adanya medium atau zat perantara, bunyi tidak dapat merambat sehingga bunyi merupakan gelombang mekanis. Molekul udara tidak berpindah tetapi hanya merapat dan merenggang. Syarat terdengarnya bunyi ada tiga. Yang pertama adalah adanya sumber bunyi, misalnya alat musik yang ditabuh, orang berbicara, klakson, dan kicauan burung. Yang kedua adalah adanya medium atau zat perantara, misalnya udara, air, dan tali. Dan yang ketiga adalah adanya alat penerima atau pendengar, misalnya manusia dan hewan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan bunyi, yang pertama adalah temperatur atau suhu udara. Semakin rendah suhu udara, maka semakin besar kecepatan bunyi, sehingga pada malam hari bunyi terdengar lebih jelas daripada siang hari. Yang kedua adalah jenis medium atau zat perantara. Perhatikan tabelnya. Pada tabel ini, cepat rambat bunyi pada medium udara 0 derajat Celcius paling rendah, yaitu 331 meter per sekon. Sedangkan cepat rambat bunyi pada medium besi 20 derajat Celcius paling tinggi, yaitu 5130 meter per sekon. Sekarang macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya ada tiga. Yang pertama adalah infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi kurang dari 20 Hz. Yang bisa mendengar bunyi infrasonik adalah gajah dan jangkrik. Contoh bunyi infrasonik adalah bunyi yang terjadi akibat getaran gempa. Manusia tidak bisa mendengarnya, tetapi bisa mendeteksi adanya gempa dengan alat yang disebut seismograf. Yang kedua adalah audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang bisa mendengar bunyi audiosonik adalah manusia. Yang ketiga adalah ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah kelelawar dan lumba-lumba. Bunyi ultrasonik dimanfaatkan oleh manusia untuk sejumlah keperluan, misalnya untuk mendeteksi janin lewat USG atau ultrasonografi, dan diagnosis berbagai macam penyakit, serta bisa juga digunakan untuk mengukur kedalaman air laut. Hewan seperti lumba-lumba menggunakan bunyi pantul ultrasonik untuk komunikasi, sedangkan kelelawar menggunakan bunyi pantul ultrasonik untuk navigasi. Mekanisme untuk memahami keadaan lingkungan dengan bantuan bunyi pantul disebut ekolokasi. Karakteristik bunyi. Setiap gelombang bunyi memiliki frekuensi, amplitudo, dan warna bunyi yang berbeda, meskipun perambatannya terjadi pada medium yang sama. Nah, sekarang warna atau kualitas bunyi. Pada saat bermain musik, kamu dapat membedakan bunyi yang bersumber dari alat musik gitar, piano, dan lain-lain, bukan? Setiap alat musik akan mengeluarkan suara yang khas. Suara yang khas ini disebut kualitas bunyi atau yang sering disebut timbre. Begitu pula pada manusia, juga memiliki bunyi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki suara merdu atau serak. Perbedaan nada dan desah. Nada adalah bunyi yang mempunyai frekuensi getaran yang teratur. Sedangkan desah adalah bunyi yang mempunyai frekuensi getaran yang tidak teratur. Kuat lemahnya suara ditentukan oleh amplitudonya. Semakin besar amplitudo bunyi, maka akan semakin kuat suaranya. Sebaliknya, jika amplitudonya kecil, maka akan semakin lemah suaranya.
Sedangkan tinggi rendah nada ditentukan oleh frekuensi bunyi tersebut. Semakin besar frekuensi bunyi, maka akan semakin tinggi nadanya. Sebaliknya, jika frekuensi bunyi kecil, maka akan semakin rendah nadanya. Faktor-faktor yang menentukan tinggi rendahnya nada pada dawai atau senar ada 3. Yang pertama adalah panjang senar. Semakin panjang senar, semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. Yang kedua adalah tegangan senar. Semakin besar tegangan senar, semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Dan yang ketiga adalah luas penampang senar. Semakin kecil penampang senar, semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Cukup sekian materi hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.